Assalamualaikum, halo Gen Resilience. Jumpa lagi sama aku Indah Nugrahani. Dan pada kesempatan kali ini aku akan sharing ke teman-teman semua tentang salah satu materi di Kimia Anorganik 2, yaitu teori asam dan basa. So teman-teman, silahkan untuk menonton video ini sampai akhir dan semoga bermanfaat. Oke, langsung saja gambar yang pertama. Coba teman-teman perhatikan. Apakah teman-teman pernah mengkonsumsi perasan buah lemon dan bagaimana rasanya? Atau teman-teman udah sering banget nih mengkonsumsi perasan buah lemon? Rasanya asam kan? Nah, tahu nggak sih? Di dalam buah lemon ini mengandung senyawa asam loh, yaitu asam askorbat atau asam sitrat dengan rumus kimia C6H8O7 seperti yang tertulis pada layar. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh. Jadi, sangat baik mengkonsumsi perasan buah lemon apalagi di masa pandemi seperti ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan memenuhi asupan vitamin C yang dibutuhkan tubuh. Next, setiap hari kita mandi menggunakan air, tapi air saja rasa-rasanya tidak cukup untuk membuat kita merasa segar. Maka kita menggunakan sabun untuk membersihkan tubuh kita. Setuju kan teman-teman? Lalu, coba teman-teman ingat, apakah teman-teman pernah tidak sengaja mencicipi sabun? Dan bagaimana rasanya? Rasanya pahit kan? Nah, tahu nggak sih? Bahan utama sabun itu mengandung senyawa basa, yaitu natrium hidroksida dengan rumus kimia NaOH seperti yang tertulis pada layar. Tidak hanya sabun, semua produk pembersih termasuk deterjen mengandung NaOH juga. Wow, ternyata senyawa asam dan basa itu sangat dekat loh teman-teman dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti sebelumnya, kita bisa menemukan senyawa basa pada sabun dan senyawa asam pada lemon. Selain itu, kita juga bisa menemukan senyawa-senyawa asam dan basa pada obat-obatan, makanan, bidang pertanian, bidang industri, dan lain-lain. Nah, sekarang dari contoh lemon dan sabun tadi, apakah kita bisa menyimpulkan ciri-ciri senyawa asam itu rasanya asam dan senyawa basa itu rasanya pahit? Lalu bagaimana definisi selanjutnya tentang asam basa menurut ilmu kimia? Untuk menjawab pertanyaan ini, simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Ternyata senyawa asam itu rasanya tidak selalu asam, begitupun senyawa basa tidak selalu pahit. Lalu bagaimana definisi sesungguhnya dari asam atau basa menurut ilmu kimia? Nah, ada 3 teori yang menjelaskan definisi asam dan basa menurut para ahli. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Dan pada video kali ini, kita juga akan membahas tentang salah satu contoh fenomena asam, teman-teman. Nah, mari kita mulai. Arrhenius adalah seorang ilmuwan kimia dari Swedia yang berhasil mengemukakan konsep asam atau basa yang dapat diterima sampai saat ini, di mana konsepnya dikenal dengan teori asam basa Arrhenius, yang mendefinisikan asam sebagai zat atau senyawa yang dapat menghasilkan ion hidronium saat dilarutkan dalam air. Untuk memudahkan dalam pembahasan, digunakan H+ sebagai kependekan H3O+, dan penghilangan molekul air yang melarutkan senyawa air. Jadi, didefinisikan zat atau senyawa yang dapat menghasilkan H+ dalam air. Contoh reaksinya, contohnya pada senyawa asam di buah lemon, yaitu asam askorbat dengan rumus kimia C6H8O7, dan di sini ditulis dengan H3C6H5O7 menjadi C6H5O7 3- plus 3H+. Nah, pada
kasus ini, asam askorbat itu merupakan contoh dari asam triprotik sehingga menghasilkan 3 ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Asam triprotik itu adalah asam yang dalam air dapat menghasilkan 3 ion H+. Kemudian definisi basa, zat atau senyawa yang dapat menghasilkan OH- dalam air. Contohnya senyawa basa pada sabun, yaitu natrium hidroksida dengan rumus kimia NaOH akan terurai menjadi Na+ plus OH-. Kemudian, keterbatasan teori Arrhenius itu adalah reaksi asam basa hanya sebatas pada larutan berair, aqueous atau dengan lambang Ahi, dan asam basa adalah zat yang hanya menghasilkan H+ dan OH-. Kemudian, menanggapi keterbatasan teori asam basa Arrhenius pada tahun 1923, seorang ahli Denmark Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry dari Inggris mengembangkan konsep asam basa berdasarkan serah terima proton, kemudian dikenal dengan teori asam basa Bronsted-Lowry, yang mendefinisikan asam sebagai zat atau senyawa yang dapat mendonorkan proton H+ bisa berupa kation atau molekul netral, dan mendefinisikan basa sebagai zat atau senyawa yang dapat menerima proton H+ bisa berupa anion atau molekul netral. Kemudian asam setelah melepas satu proton akan membentuk spesi, yaitu basa konjugasi, dan basa yang telah menerima proton akan membentuk spesi yang disebut asam konjugasi, sehingga kemudian dikenal dengan pasangan asam basa konjugasi. Asam berpasangan dengan basa konjugasi dan basa berpasangan dengan asam konjugasi. Nah, bagaimana kita menentukan pasangan asam basa konjugasi dalam suatu reaksi? Contohnya pada reaksi HCl dengan H2O menghasilkan H3O+ plus Cl-. Pasangan konjugasinya ada HCl dengan Cl- dan H2O dengan H3O+. Perlu diingat bahwa yang berpasangan adalah spesi yang jumlah hidrogennya selisih 1, atau pasangan asam basa konjugasi hanya selisih 1 hidrogen. HCl dengan Cl- itu selisih 1 hidrogen. HCl memiliki 1 hidrogen dan Cl- tidak memiliki hidrogen. H2O memiliki 2 hidrogen, H3O+ memiliki 3 hidrogen. Pada kasus ini, HCl itu merupakan asam karena mendonorkan proton kepada H2O, sedangkan H2O berperan sebagai basa karena menerima proton dari HCl. Contoh yang kedua adalah CH3COOH ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah CH3COO-. Pasangan konjugasinya ada CH3COOH dengan CH3COO- dan H2O dengan H3O+. CH3COOH memiliki 4 hidrogen, sedangkan CH3COO- memiliki 3 hidrogen, sehingga selisih hidrogennya adalah 1. Kemudian H2O memiliki 2 hidrogen, H3O+ memiliki 3 hidrogen, sehingga H2O dengan H3O+ memiliki selisih 1 hidrogen. Pada kasus ini, CH3COOH berperan sebagai asam karena mendonorkan proton kepada H2O, sedangkan H2O berperan sebagai basa karena menerima proton dari CH3COOH. Jadi seperti itu teman-teman dalam menentukan pasangan asam basa konjugasi. Diperhatikan bahwa yang berpasangan adalah spesi yang jumlah hidrogennya selisih 1. Kemudian teori asam basa Lewis.
Pada tahun 1923, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat bernama G.N. Lewis memperkenalkan teori asam basa yang tidak melibatkan transfer proton, melainkan melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas atau PEB. Berdasarkan hal ini, Lewis kemudian mengemukakan teori baru tentang asam dan basa, sehingga partikel ion atau molekul yang tidak mempunyai atom hidrogen atau proton juga dapat diklasifikasikan ke dalam asam dan basa. Nah, menurut Lewis, asam didefinisikan sebagai zat atau senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Sedangkan basa adalah zat atau senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Kemudian untuk contohnya, yang pertama, perhatikan reaksi berikut ini ya teman-teman. Ini adalah reaksi antara H+ dengan H2O menghasilkan senyawa kompleks H3O+. Untuk rumus struktur H2O dapat digambarkan seperti pada layar. Di sini, H+ berperan sebagai asam karena menerima pasangan elektron dari H2O, sedangkan H2O berperan sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektron ke H+. Contoh yang kedua, ini adalah reaksi antara H+ dengan NH3 menghasilkan senyawa kompleks NH4+. Untuk rumus struktur NH3 dapat digambarkan seperti pada layar ya teman-teman. Di sini H+ berperan sebagai asam karena menerima pasangan elektron dari NH3 dan NH3 sendiri berperan sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektron ke H+. Jadi seperti itu ya teman-teman, contoh reaksi asam basa Lewis. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu contoh fenomena asam, yaitu hujan asam. Pada layar, gambar di sebelah kiri bawah itu adalah alur pembentukan hujan asam. Sedangkan gambar di sebelah kanan atas itu adalah contoh dari ilustrasi dampak hujan asam. Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam, seperti asam sulfat atau asam nitrat, yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Proses ini bisa berupa hujan, salju, kabut, hujan es, atau bahkan debu yang bersifat asam. Terjadinya hujan asam berawal dari pembakaran bahan bakar fosil oleh kendaraan bermotor maupun pabrik, industri, serta pembangkit listrik. Pembakaran bahan bakar fosil itu dapat menimbulkan asap dengan berbagai jenis zat, antara lain gas karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Dampak hujan asam bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan ini bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Nah, untuk ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hujan asam. Yang pertama, membatasi penggunaan bahan bakar fosil serta beralih pada sumber energi baru dan terbarukan. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan bakar fosil. Yang ketiga, menghemat atau mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil dan menggantinya dengan sumber tenaga surya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita sudah belajar teori asam basa menurut para ahli dan contoh fenomena asam yaitu hujan asam. Berikut ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.